Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Putri Mardika dari kelas D4 tingkat 4 yang ingin mempresentasikan hasil review jurnal evaluasi praklinis 177 lutetium oncofibroblas activation protein 23 terapi radiofarmasi multivalent yang ditargetkan fibroblast activation protein untuk tumor padat. Nah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Yang pertama, latar belakangnya, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulannya. Yang pertama, latar belakang. Peran FAP sebagai target terapi atau fibroblast activation protein memiliki ekspresi yang lebih tinggi pada stroma, lebih dari 90% dari kanker padat. Sementara ekspresinya lebih rendah pada jaringan normal, sehingga merupakan target terapeutik yang sangat sesuai. Kelebihannya, dia mampu mengarahkan radiasi langsung ke area tumor dengan potensi kerusakan minimal pada jaringan organ sehat. OncoFAP generasi pertama dirancang sebagai ligan FAP yang cepat terkonsentrasi di tumor. Namun, karena eliminasinya cepat dari tubuh, fungsinya lebih cocok digunakan untuk tujuan diagnostik daripada terapi. FAP atau FAP dan OncoFAP, kemajuan OncoFAP 23 dengan melakukan primerisasi pada OncoFAP, senyawa OncoFAP 23 menunjukkan peningkatan yang besar dalam afinitas terhadap FAP dan retensi lebih lama di tumor, menjadikannya kandidat yang unggul untuk aplikasi terapeutik. Nilai strategis FAP dan OncoFAP 23, kombinasi antara ekspresi tinggi FAP pada tumor dan sifatnya yang unik, OncoFAP 23 sebagai ligan FAP trimerik memberikan solusi yang inovatif untuk terapi kanker. Tujuan penelitian dari jurnal ini ada 3. Yang pertama, uji kombinasi dengan imunositotoksin L19 dan IL-2. Eksperimen ini mengevaluasi efek kombinasi dosis rendah bersama imunositotoksin untuk meningkatkan efek antitumor. Respon imun yang lebih baik, kombinasi ini memicu infiltrasi signifikan sel CD8T dan sel pembunuh alami pada jaringan tumor dan memperkuat respon imun lokal. Remisi lengkap pada model FAP rendah. Kombinasi ini bahkan menunjukkan remisi 100% pada hewan uji dengan tingkat ekspresi FAP yang lebih rendah. Pengujian terapi kombinasi. Yang pertama, potensi pengurangan dosis. Kombinasi ini membuka peluang penggunaan dosis radioterapi lebih rendah dengan tetap mempertahankan efikasi tinggi. Eksplorasi mekanisme tambahan. Studi proteomik dan imunohistokimia dilakukan untuk memahami jalur molekul yang dipengaruhi oleh terapi kombinasi. Kemudian pengujian toksisitasnya, evaluasi keamanan dosis tinggi. Yang pertama itu evaluasi keamanan dosis tinggi. Toksisitasnya diuji menggunakan prekursor berlabel dingin dan observasi pada hewan uji, serta hewan uji yang lebih besar untuk mendeteksi efek samping sistemik. Tidak ada perubahan yang signifikan, karena hasil uji ini menunjukkan perubahan berat badan, parameter histopatologi, maupun darah kimia pada dosis tinggi. Studi jangka panjang, pengamatan selama durasi tertentu memastikan tidak adanya efek toksik laten yang baru muncul setelah penggunaan 177 lutetium OncoFAP 23 dosis tinggi. Kemudian pengujian toksisitasnya, selektivitas tinggi. 177 luteum OncoFAP 23 menunjukkan distribusi selektif ke tumor dengan kerusakan minimal organ sehat, terutama ginjal dan hati. Validasi keamanannya, hasilnya menguatkan bahwa 177 lutetium OncoFAP 23 memiliki toksisitas yang minimal dan mendukung transisi ke uji klinis. Kemudian yang ketiga itu metode penelitiannya, menggunakan hewan uji. Yang pertama, model SKRC52HFAP. Model ini menggunakan hewan uji tikus BALB
dengan ekspresi tinggi FAP. Tikus imunodefisiensi dipilih untuk memastikan replikasi terbaik pertumbuhan tumor FAP positif. Model CT26H-FAP. Model hewan uji tikus imunokompeten BALBC digunakan untuk mempelajari respon imun dengan tingkat ekspresi FAP lebih rendah. Model ini relevan untuk memahami tantangan klinis terapeutik. Keunggulan modelnya ada dua. Ada dua model memungkinkan analisis yang mendalam, cukup mencakup baik hasil tumor biologis maupun efek imunologi pada lingkungan mikrotumor. Hasil terapi dan analisis imun. Monoterapi OncoFAP23 menggunakan dosis tinggi 177 lutetium OncoFAP23 menunjukkan potensi remisi lengkap pada beberapa hewan uji, menggambarkan efikasi kuat dalam menyerap tumor FAP positif. Efek kombinasi dengan sitokin, kombinasi dosis rendah. Kombinasi dosis rendah ini menunjukkan imunositokin L19IL2 mendorong tingkat remisi lengkap sebesar 100%, bahkan pada model tumor FAP rendah menunjukkan efek sinergis. Infiltrasi sel imun, kombinasi terapi ini meningkatkan infiltrasi yang signifikan pada sel CD8T dan sel NK ke dalam jaringan tumor dan memberikan bukti mekanisme imunologis dan dalam eliminasi tumor. Kemudian hasil biodistribusi ada 3. Yang pertama, retensi tumor yang berkepanjangan. 177 lutetium OncoFAP23 menunjukkan pengambilan tinggi di tumor dengan retensi mencapai 42% ID per gram pada 24 jam dan masih bertahan 16% pada 96 jam. Rasio tumor ke organ sangat unggul. Tumor otot kidney mencapai rasio 30, sementara tumor atau liver mencapai rasio hingga 62, menunjukkan spesifitas yang tinggi. Lebih unggul dibanding ligand FAP lainnya. Dalam studi perbandingan, 177 lutetium OncoFAP23 melampaui 177 lutetium FAP2286 dalam hal pengambilan tumor dan durasi retensi. Khasiat terapinya ada 3. Yang pertama, remisi penuh dengan dosis yang tinggi. Monoterapi dengan dosis tinggi menghasilkan remisi lengkap pada beberapa model hewan uji. Kedua, kombinasi dengan imunositokin, terapi kombinasi dosis rendah dengan sitokin L19IL2 menghasilkan remisi lengkap 100% bahkan pada model tumor dengan ekspresi FAP rendah. Kemudian yang ketiga, pengurangan dosis radiasi potensial. Kombinasi dengan sitokin ini membuka peluang untuk mengurangi paparan radiasi sekaligus mempertahankan efikasi terapeutik yang optimal. Respon imun dan keamanannya, yang pertama, aktivasi kekebalan yang signifikan. Terapi kombinasi memicu infiltrasi sel TCD8 dan sel NK secara signifikan meningkatkan kekebalan antitumor. Profil keamanan yang sangat baik, tidak ada toksisitas klinis, perubahan berat badan dan tanda-tanda kerusakan organ pada hewan uji yang terdeteksi bahkan pada dosis tinggi. Stabilitas histopatologis. Evaluasi pada jaringan sehat tidak menunjukkan kelainan struktural, melainkan toksisitas minimal terhadap organ yang sehat. Kemudian yang terakhir itu kesimpulannya. Kesimpulan profil biodistribusi unggul. Penelitian ini menunjukkan bahwa 177 lutetium OncoFAP23 memiliki biodistribusi yang baik di kelasnya dengan retensi tumor yang lama dan rasio tumor atau organ yang superior bila dibandingkan dengan ligand FAP lainnya. Dalam pengujian terapeutik, kombinasi 177 lutetium OncoFAP23 dengan sitokin ini menghasilkan remisi lengkap pada semua hewan uji, termasuk pada model dengan ekspresi FAP rendah. Keamanannya lebih baik. Data toksisitas menunjukkan tidak adanya efek samping klinis yang signifikan, termasuk tidak ada perubahan berat badan, histopatologi, atau hasil kimia darah, bahkan pada dosis tinggi. Potensi klinis kombinasi.
Kombinasi dengan imunositokin meningkatkan respon imun anti kanker, memungkinkan penggunaan dosis radiasinya lebih rendah dengan tetap mempertahankan efikasi. Berdasarkan data toksisitas minimal efikasi yang luar biasa disarankan untuk melanjutkan ke uji klinis fase pertama untuk aplikasi pada eh, tumor lainnya. Mungkin itulah tadi hasil presentasi review jurnal dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.